Halo, selamat pagi siswa kelas 7. Masih semangat ya nak ya? Kita jumpa dengan mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas indikator yang terakhir dari materi besaran dan pengukuran, yaitu pengukuran massa dan volume suatu benda. Kita masuk yang pertama, pengukuran massa. Pengukuran massa suatu benda dapat menggunakan bantuan alat yang namanya neraca atau timbangan. Ada beberapa jenis neraca, yaitu neraca 3 lengan, neraca 4 lengan, neraca pasar. Neraca pasar ini yang sering kamu lihat di pasar, biasanya berwarna orange, merah atau warna abu-abu, ya. Dan ada namanya neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini biasanya yang digunakan oleh masyarakat yang menerima barang-barang bekas. Biasanya itu terbuat dari besi, ya. Nah, untuk neraca 3 lengan ini contoh gambarnya. Dia ada 3 lengannya atau 3 angka yang dapat dilihat. Oke, baik, kita lanjut. Bagaimana sih cara mengukur atau membaca pengukuran dari neraca 3 lengan? Nah, tadi gambarnya sudah Ibu tunjukkan. Bagaimana sih cara mengukurnya? Dikatakan neraca 3 lengan karena ada 3 pengukuran yang dihasilkan dari sekali pengukuran. Ini ada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Cara mengukurnya bagaimana, Bu? Ini sangat gampang ya, yaitu dengan menjumlahkan dari yang pertama ini berapa hasil pengukurannya. Kita bisa lihat dari tanda panah atau tanda di mana benda itu berhenti terbaca pengukurannya, yaitu 30 di sini. Kemudian yang kedua ada 100 ya, maka 100 di sini. Kemudian di sini ada lagi angka yang paling kecilnya, yaitu 2,7 karena benda tersebut berhenti di garis 2,7. Maka tinggal dijumlahkan 30 tambah 100 tambah 2,7, maka hasilnya 132,7 gram. Gampang ya pengukuran dengan menggunakan neraca 3 lengan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengukuran volume. Biasanya ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang bentuknya tidak beraturan dan kita tidak bisa menentukan volumenya dengan hanya menggunakan rumus. Maka kita dapat menggunakan gelas ukur sebagai alat bantuannya. Maksudnya seperti apa, Bu? Perhatikan dengan baik ya, Nak. Nah, perhatikan pada gambar ini ada 2 gelas ukur yang berisi, anggap saja yang berwarna biru ini adalah cairan atau air, ya. Gelas ukur yang pertama ini hanya berisi air, di mana pada keadaan awal ini volume airnya hanya 199 ml, ya. Nah, kemudian ke dalam gelas ini dimasukkan batu yang bentuknya tidak beraturan. Jadi keadaan yang kedua, setelah gelas dimasukkan batu ke dalamnya jadi seperti gambar yang kedua ini, maka volume air yang ada di dalam gelas ukur ini menjadi 300 ml. Maka dapat kita tentukan volume batu yang masuk ke dalam gelas itu adalah, baik, perhatikan dengan baik ya caranya. Nah, volume batu yang dimasukkan, volume akhir dikurang dengan volume awal. Volume akhirnya berapa? 350 dikurang dengan 199. Maka dapat kita tentukan volume batu yang masuk ke dalam gelas ukur tersebut mempunyai volume 151 ml. Mudah ya? Nah, itu dia materi kita hari ini. Materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah materi yang terakhir dari pelajaran kita tentang besaran dan pengukuran. Gampang ya, Ibu harap kalian bisa mengerti materi yang telah Ibu sampaikan.
agar Ibu bisa mengetahui kalian sudah paham atau tidak dengan penjelasan materi hari ini. Ibu minta kalian mengerjakan soal yang ada pada video ini. Sebelumnya, catatan kalian harus dilengkapi dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, lalu dilanjutkan dengan latihan soal berikut. Selamat belajar, tetap sehat ya nak.